Pada kesempatan pagi hari ini yang siang, kami dari calon fasilitator daerah ini menyerahkan atau diseminasi implementasi kebijakan hebat di SMP Pak yang tepatnya pada tanggal 3 November dilaksanakan Jadi Bapak Ibu, pada sebelum kita mulai, saya minta Bapak Ibu semua kita berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita ini adalah Indonesia Cerita Hebat. Saya minta lagi Bapak Ibu untuk berdiri dan lakukan gerakan sesuai dengan video yang Oke Bapak Ibu, silakan berdiri. Mulai dari kursinya. Oke, mulai ya. Sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi yang menangkan situasi.
berkompetensi. Jujur bergairah bersama murid melangkah. Jujur bergairah, jujur aku ingat. Oke, jadi dari 7 jurus PKN Bapak Ibu, sebenarnya materi ini harus 2 minggu. Jadi tapi saya tidak bisa laksanakan 2 minggu karena memang waktunya juga sudah mepet. Jadi saya hanya berikan gambaran saya dari 7 jurus tadi. Jadi kira-kira apa yang sering kita alami, apa yang sering kita lupakan. Oke Bapak Ibu, jadi saya mulai dari jurus 1, yaitu yang pertama, Bapak Ibu harus mengenal potensi siswa. Jadi yang Bapak Ibu harus kenal itu adalah ini adalah jurus pertama, di mana mengenal potensi. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, mengenal potensi ini sangat penting. Bapak Ibu, pada dasarnya kita sebagai guru, baik TK maupun BK, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, sesungguhnya pada prinsipnya kita harus mengenal potensi. Kemudian metode pembelajaran yang harus kita terapkan, yang pertama itu adalah di situ disingkat AK. Yang pertama itu adalah aktivitas, kemudian refleksi, kemudian konsep dan aplikatif. Artinya apa? Pembelajaran kurikulum merdeka berbasis deep learning itu mengarahkan kita kepada 4 aspek itu. Yang mungkin sebelum-sebelumnya itu kita pembelajarannya, sistemnya siswa itu mendengar. Tetapi di deep learning atau di pembelajaran mendalam itu siswa yang kita berikan aktivitas, yaitu dengan metode yang harus diterapkan, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikatif. Itu yang paling penting. Jadi guru itu hanya guru itu sebagai mediator. Jadi guru bukan fasilitator, tapi guru itu sebagai media saja, mengarahkan saja. Kamu mulainya dari sini, kemudian pertengahan dari sini, dan akhirnya di sini. Itu yang menggunakan metode ANTA. Dan hari ini kita diutus seperti itu. Oke. Jadi kita harus mengenal dulu potensi siswa itu sendiri. Ya. Jadi untuk mengenal potensi siswa Bapak Ibu, situ ada namanya asesmen. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan situs atau layanan link, yaitu Aku Pintar. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang punya HP, saya minta silakan buka link Aku Pintar. Di link Aku Pintar ini tidak pernah mati. Ini dia jalan. Jadi saya minta Bapak Ibu supaya artinya bahwa apa yang saya bicarakan itu ada. Coba Ibu coba buka Aku Pintar. Itu Aku Pintar, HTTPS Aku Pintar ID tes kemampuan. Dan di situ ada 3, tes kemampuan, tes gaya belajar, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita mengetahui minat dan bakat dan gaya belajar siswa, maka siswa kita bagi mereka dalam bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar. Jadi di Aku Pintar itu jelas. Ada yang sudah coba buka. Coba Ibu silakan coba. Aku Pintar ID. Belum ada paket ini kan. Koneksi dengan ini, jaringan ini. Oh, Bisa. Terus. Karena ini juga jaringan. nah, dari bawah. Ya. Pintar pasti. Bisa toh? Bisa. Saya coba Bapak Ibu ada nomor saya coba. Pakai kok. Jadi dari hasil Aku Pintar itu Bapak Ibu, nanti kalau kita mengajar di kelas itu di siswa, makanya kan kenapa target saya
Itu di setiap kelas harus punya jaringan internet. Karena memang ini kita dituntut. Jadi situ nanti di tes gaya belajar, tes bakat minat bakat, situ nanti hasilnya dia termuat dalam bentuk persentase. Jadi Bapak Ibu kalau besok-besok Bapak siswa disuruh buka Aku Pintar, silakan login, masuk, kemudian isi sampai selesai, kemudian hasilnya di screenshot, kemudian dikirim ke Bapak Ibu. Apa tujuannya? So Bapak Ibu tahu, oh si A ini dia gaya belajarnya yang dominan adalah kinestetis. Jadi gaya belajar itu terbagi atas 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah auditory, kemudian yang kedua adalah visual, pertama visual, kedua auditory, dan yang ketiga adalah kinestetis. Jadi itu adalah gambaran Bapak Ibu tentang mengenal cara mengassessment potensi siswa. Jadi di sini dia bilang silakan lakukan asesmen pada tautan berikut. Jadi lini ini Bapak Ibu tidak pernah mati. Lini ini semua satu Indonesia dipakai. Ini Aku Pintar ini sebagai asesmen awal. Yang atas error Pak Guru. Error 4. Ibu buka Aku Pintar saja. Aku Pintar saja. Sini nanti ada pilihan. Ini enggak Pak? Ya. Ibu pilih di sini. Klik garis 4 itu ada di atas. Di situ ada. Di situ ada. Ada gaya belajar, tes kepribadian. Nah, ada gaya belajar ini. Ya. Jadi buka, Ibu klik garis 4 di atas. Buka Aku Pintar, kemudian ya. Itu Bapak Ibu boleh dipakai. Garis 3. Yang ada garis 3. Pojokan atas. Baru dengan poin. Tuh, suara di situ. Jadi Hah? Tinggal pilih gaya belajar, minat bakat, di situ ada. Ya. Ya, tes gaya belajar tuh, Ibu coba buka. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab A, B, C. Di depan Bapak Ibu boleh gunakan. Dan itu gratis. Ya, tidak dipungut biaya atau aplikasi ketika kita buka dia tidak minta bayar. Oke, jadi setelah Bapak Ibu guru mengetahui gaya belajar siswa, kemampuan siswa, Bapak Ibu bagi mereka dalam kelompok. Sehingga apa? Sehingga mereka belajar memang sesuai dengan tipe dan gaya mereka. Begitu. Yaitu ada 3 gaya tadi. Yang pertama itu adalah visual, kemudian auditory, dan kinestetis. Ya. Kemudian sampai salah lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi dari hasil tadi Bapak Ibu yang pertama akan tahu potensi apa saja yang dikenali dari hasil asesmen yang jadi Bapak Ibu bisa tahu siswanya mereka punya potensi. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan mereka, yang kemampuan dasar mereka. Jadi, kemudian bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini nanti siswa itu sendiri yang jawab, bukan Bapak Ibu yang jawab. Bapak Ibu hanya memberikan semacam arahan tadi sebagai mediator. Jadi bukan fasilitator. Jadi guru bukan fasilitator, ya, tapi mediator. Hanya mediator. Anak-anak, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir dan pekerjaan? Oh iya, pas. Nanti dengan sendirinya mereka akan jawab. Itu. Kemudian apabila proses asesmen dilakukan dalam murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasilnya? Jadi ketika kita sebagai guru hasil asesmen yang dari siswa itu kita manfaatkan sebagai asesmen kita, asesmen awal kita. Kemudian ya, urgensi asesmen. Jadi asesmen itu pada prinsipnya penting. Ya, jadi yang pertama, urgensi daripada asesmen itu adalah
mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal siswa. Jadi kenapa dia urgen? Karena ketika siswa belajar tidak sesuai dengan potensi, tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, dan itu pasti kita dengan siswa dengan guru pasti tidak akan nyaman, dan pasti siswa itu akan melakukan tingkah laku yang kurang efektif. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan hati mereka. Sehingga kita sebagai guru asesmen itu sangat penting. Kemudian yang berikut, test or the set. Sini adalah pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Tadi yang saya bilang Bapak Ibu. Jadi siswa, ketika Bapak Ibu menggunakan metode diskusi, siswa dibagi berdasarkan mereka punya daya belajar, mereka punya minat bakat, sehingga mereka bisa berkolaborasi. Kemudian multi intelligence, identifikasi model murid unik. Jadi sini kita akan mendapatkan murid-murid yang unik, sehingga dengan Bapak Ibu bisa mengerti dan paham mereka, dengan sendirinya belajar itu bisa efektif dan efisien. Itu tujuannya. Kemudian gaya belajar, penyelesaian strategi pembelajaran sesuai dengan presentasi kognitif. Artinya gaya belajar ini adalah bagian dari kemampuan akademik siswa itu sendiri. Oke, saya lanjut saja Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian kita lihat cara-cara kita. Di situ ada cara tradisional, ada cara terdiferensiasi. Bapak Ibu situ cara tradisional satu cara untuk semua murid. Artinya cara kita dalam memberikan pembelajaran satu cara untuk semua murid. Kemudian cara berdedikasi banyak cara sesuai dengan minat dan bakat. Itu cara berdedikasi. Kemudian fokus di tradisional, fokus pada kurikulum semata. Di terdiferensiasi, kurikulum dan pengembangan diri murid. Kemudian di tradisional, produk belajar seragam. Di terdiferensiasi, produk belajar beragam sesuai dengan potensi. Kemudian di tradisional, murid pasif. Di terdiferensiasi, murid aktif dan terlibat secara personal. Jadi tujuannya dari pembelajaran mendalam itu, jadi siswa itu dia aktif. Kemudian PR itu dikurangi. Karena PR, Bapak Ibu sudah bisa langsung menilai PR pada saat itu. Ketika siswa aplikasikan materi yang Bapak Ibu ajarkan, disitulah sudah ada nilainya sesungguhnya. Seperti itu. Jadi karena PR pekerjaan di rumah itu adalah penilaian yang tidak efektif. Jadi penilaian yang efektif adalah penilaian secara aplikatif tadi. Oke, ini kecerdasan kerja sama Nemo. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari gaya belajar tadi kita harus mengenal 3 gaya belajar. Itu gaya belajar visual, kemudian gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetis. Di kinestetis itu ya siswa suka dengan contoh kayak Peja suka dengan praktek. Itu tipe kinestetis. Kemudian auditori, siswa itu dia suka memperhatikan dengan cara mendengar. Kemudian visual, itu siswa dia suka melihat gambar atau melihat apa. Sehingga dalam proses pembelajaran, media pembelajaran itu sangat penting. Sekarang kan kita punya kelas-kelas ini dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Karena itu adalah penunjang daripada gaya belajar siswa tadi itu sendiri. Salah juga ya Bapak Ibu ya. Jadi sini salah satu pengenalan gaya belajar. Oke, kemudian di aplikatif itu Bapak Ibu, jadi di setiap peserta
mencari bentuk, Bapak Ibu bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau seorang berperan sebagai guru. Ini untuk guru ya. Jadi pada prinsipnya di akhir pertemuan, di akhir satu tujuan pembelajaran, Bapak Ibu harus melakukan aplikatif itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan secara langsung, bisa memberikan pertanyaan dalam bentuk LKPD, suruh siswa isi LKPD, itu Bapak Ibu secara efektif Bapak Ibu menilai mereka bahwa itulah mereka. Itu kata kuncinya di sini. Oke, dari potensi ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi kendala kita? Bisa kita diskusikan di sini Bapak Ibu. Atau mungkin ada Bapak Ibu mengajar siswa itu bagaimana? Mungkin bisa kita diskusikan. Mungkin dua komentar gitu sama dengan gitu. Ini langsung. Iya kan saja. Maksudnya kira-kira apa yang kita harus perbaiki, apa yang target kita ke depan. Gitu. Silakan. Atau ada yang mau curhat, saya tidak bisa lupa, saya tidak bisa mengenal potensi siswa karena mengenal potensi siswa di Bapak Ibu BK dan BK. Itu wajar. Mungkin ada yang saya terkendala karena begini. Saya tidak bisa mengenal potensi siswa, saya tidak bisa mengenal daya belajar siswa karena saya tidak bisa mengidentifikasi. Gitu. Mungkin ada, maksudnya ini kebetulan ada sebuah sekolah, Bapak Ibu bisa ini, mungkin kita diskusikan secara bersama. Kemudian mungkin ada mata pelajaran yang Bapak Ibu tidak bisa implementasikan sendiri, butuh kolaborasi supaya apa yang Bapak Ibu kita diskusikan di sini supaya dijadikan sebagai program kerja pimpinan kita. Bisa, mungkin Ya, silakan Pak Bas. Begini, memang ini juga menjadi masalah untuk kita yang jelas bahwa mungkin secara pribadi atau mungkin teman-teman juga yang mungkin semua ada yang komentar, tapi yang jelas bahwa kalau ketemu siapa yang dalam siswa ini terakhir kan bermarah, terakhir dia. Itu tetap, kalau terakhir pasti berujung pada penilaian dan kemudian eksekusi akhir dari proses seperti itu. Itu pasti. Dan tanggung jawab seorang guru memang harus seperti itu. Jujur saya sendiri, dari saya begini, mungkin saya orang yang pemalas. Saya mungkin banyak salahnya dan saya mungkin dari saya begini. Namun saya juga berharap supaya mari kita sama-sama sebagai seorang guru kita sama-sama introspeksi diri untuk menilai. Oke. Kaitannya dengan itu perkembangan anak didik ini sampai pada proses terakhir. Kita semua datang mengajar, tapi bukan berarti hanya mengajar. Mendidik juga harus jalan. Sehingga ada keseimbangan antara mengajar dan mendidik. Dan penilaian hal yang terkecil jangan hanya bisa melihat kehadiran siswa di hadapan kita orang secara sosial. Tapi di belakang apa masalah dia sehingga dia tidak. Itu perlu masuk. Dan saya sangat senang sekali. Saya juga betul-betul dalam penilaian itu betul-betul bisa merasakan betul bahwa ini masalah apa, kegagalannya apa sampai begini, kenapa dia tidak hadir dan alasannya kenapa, sehingga sampai pada penilaian terakhir itu benar-benar sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan. Kita boleh menilai kita pada murid, tapi juga kita harus menilai kita untuk diri sendiri. Saya kan orang pemalas, tapi bagaimana saya pada murid sampai dia malas dan saya harus punya kewenangan untuk harus eksekusi dia dengan cara-cara yang sebenarnya tidak pas. Sebab kita tahu bahwa anak-anak ini dia berkembang dengan cara yang masing-masing. Dan bagaimana kita sebagai guru harus bisa mengarahkan dia dengan cara di orang supaya benar-benar dalam proses pembelajaran dia bisa mengerti, memahami dan kemudian mampu untuk mengimplementasikan apa yang dia pahami. Mungkin begitu. Oke, terima kasih. Baik. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Basit tadi, kita menilai siswa itu tidak boleh pada satu aspek, itu keyakinan. Tapi pada prinsipnya akademik juga kita tidak boleh apa.
Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi biasanya di ending pekerjaan, di ending di akhir tujuan pembelajaran itu biasanya kita bisa memberikan tugas kepada siswa secara langsung. Kita bisa buat mereka sebuah pertanyaan, kotak-kotak pertanyaan, mereka bisa isi dan menjawab apa kegiatan mereka, apa kegiatan yang mereka suka. Contohnya seperti ini. Ini bukan asesmen, tapi ini kan akhir daripada aplikasi daripada pembelajaran Bapak Ibu, di satu tujuan pembelajaran. Jadi siswa dia mengisi. Contoh, saya kasih contoh kayak siswa, kamu punya kegiatan 7 hari yang lalu, itu apa saja yang kamu bikin? Mereka isi dalam itu. Kemudian yang kamu bikin itu apa kendalanya? Jadi dengan sendirinya, Bapak Ibu bisa tahu, oh bahwa mereka kegiatannya begini. Dengan sendirinya kan ditahu. Jadi di setiap akhir materi Bapak Ibu ada namanya asesmen akhir. Jadi asesmen akhir itu dalam bentuk aplikasi mata pelajaran yang Bapak Ibu pelajari. Sehingga dengan sendirinya Bapak Ibu tahu, oh orang ini sudah bisa aplikasikan dalam kehidupan. Jadi kan cara menggali siswa untuk supaya kita dapatkan bahwa mereka lakukan itu di mereka punya rumah, maka kita tanya aktivitas mereka di rumah. Tapi ada hubungannya dengan tidak punya mata pelajaran. Kan ada pertanyaan terbuka, kan ada pertanyaan tertutup. Jadi pertanyaan tertutup itu biasanya jawabannya ya, tidak, ya, tidak. Ini pertanyaan tertutup. Nah, kalau terbuka, sangat, sedang, setuju, tidak setuju. Oke. Jadi itu adalah asesmen. Jadi asesmen awal mengenal potensi, kemudian asesmen akhirnya adalah akhir daripada tujuan pembelajaran kita. Seperti itu. Jadi asesmen awal itu dia tidak mengetahui belajar siswa itu kita gunakan asesmen awal itu pakai pertanyaan tematik atau kita yang buat asesmen. Bapak Ibu guru buat itu apa? Ya, Bapak Ibu boleh asesmennya boleh dalam bentuk game, boleh dalam bentuk pertanyaan, tapi kalau menurut saya yang paling pas itu dalam bentuk game. Supaya kenapa? Siswa itu aktif. Itu. Siswa itu aktif. Dia buatkan satu permainan. Seperti itu. Dari permainan itu mereka sendiri yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan dalam bentuk aplikatifnya. Bisa tuh Bapak Ibu kan? Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat gambaran ini. Saya bisa kembali ke tadi yang pertama kita maksudnya saya agak kini berempat dengan 5 tadi. Tapi kan asesmen menggunakan aplikasi yang sudah digunakan. Tadi itu tadi. Ya, maksud saya ini kan kalau teman-teman lain kan sudah bisa menggunakan apa tadi infokus yang sudah terus kita ada kesulitan yang kita belum bisa. Mungkin dalam hal ini mengusulkan teman kan bisa membantu macam saat kita belajar materinya itu kan tolong dibuka terus baru kita yang mengajarkan materinya karena itu kan belum menguasai itu kita memang kelemahan dari kita guru tidak menguasai itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu rekap hasil dan rekomendasinya pada format yang disediakan di halaman ini. Ini rekap hasil ini kan biasanya RKPD. Iya, RKPD. Bapak Ibu kan bisa petakan mana yang contoh. Bapak Ibu, apakah mata pelajaran bahasa Inggris ini Anda sudah mengerti atau Anda sudah paham? Ya tidak, berapa yang jawab ya, berapa yang jawab tidak. Saya Bapak Ibu bisa. Ya, maksudnya ini kan kembali ke kemudian Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan yang lebih mendalam. Ya alasannya apa? Tidak alasannya apa? Ya, sehingga Bapak Ibu dengan sendirinya bisa mendapatkan penjelasan dari situ. Saya tidak mengerti karena begini. ya, jadi Pas sebentar saya jawab dia tentu. mau tanya apa? Iya ini mengenai tadi kan sebenarnya kan Pertanyaan belum selesai. Saya lanjut dulu. Jadi maksud saya kan ini kembali ke siswanya karena mungkin keadaan siswa di rumah itu
karena dia punya belajarnya ini agak kurang efektif di rumahnya karena sering macam kemarin saya ke rumah dia selalu bermain. Ini yang masalah kita implementasi program penilaian ini itu siswa agak lambat menangkap karena kembali ke siswa itu karena di rumah dia tidak proaktif karena orang tua faktor satu faktor belajarnya seperti ini. Jadi kita kembali ke info tadi itu nanti itu persoalan teknis pokoknya. Iya, iya. Karena ini barang ini kan semua sudah baru. Maksudnya kita baru pasang, kita baru artinya kita belum nikmati 100% lah seperti itu. Tetapi dengan adanya media-media ini Bapak Ibu boleh manfaatkan. Karena kenapa? Itulah kita menuju ke perubahan. Mas, saya tambahkan sedikit. Boleh. Pak Yose, kan saya sudah denai satu persatu mengenai sarana-sarana kita kan begitu kan. Itu kan sebenarnya tinggal colok tindis. Kan begitu, jadi nggak susah. Begitu. Cuma coloknya nggak salah, maksudnya begitu. Jadi itu ruangan sudah apa? Tinggal cuman kita kerusakan ini yang sering jadi masalah. Tapi yakin lah nanti akan saya upayakan semua apa. Begitu. Pokoknya saya kira dengan kondisi Oh tenang Yose. sarana prasarana di sekolah kita ini kayaknya kita akan menuju lebih baik. Pak, maksudnya begini, kalau kita betul sudah ada masalah, maksud saya kembali ke pribadinya yang jelas. Jadi Bapak Ibu kan bisa punya masalah yang disampaikan. Jadi Pak Guru, ketika ada masalah seperti begitu, Pak Guru boleh berkolaborasi dengan guru yang lain. Jadi intinya yang kurang diterapkan oleh Bapak Ibu guru itu di seluruh Indonesia itu adalah kolaborasi. Kenapa? Kenapa kolaborasi sangat penting? Ingat Bapak Ibu, kemampuan siswa itu berbeda-beda. Mungkin dia di bahasa Inggris dia senang, dia sering hadir, tapi di PJ dia pamer karena kita sekolah lain. Kolaborasi inilah yang sangat penting. Sehingga titik temunya di mana sebenarnya anak ini. Kemudian ada guru BK kita bisa lakukan pembimbingan seperti apa. Nah, saya juga selama ini Bapak Ibu, saya juga tidak pernah dapat, saya hanya dapat laporan bahwa siswa ini dia kurang hadir, tetapi tidak ada kata apa siswa ini dia di mata pelajaran ini bagus, mata pelajaran ini tidak, saya tidak pernah dapat laporan ini. Karena kenapa? Memang itulah kehidupan kita tidak pernah melakukan asesmen. Sehingga di pendalaman pembelajaran atau deep learning ini kita lakukan asesmen di awal dan asesmen di akhir. Sehingga di asesmen akhir ini kita bisa berkolaborasi di situ. Kira-kira anak ini dia apa sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan asesmen awal, maka dengan sendirinya kita tidak tahu siswa itu kemampuannya di mana, arah gaya belajarnya kemana, sehingga kita tidak bisa menemukan titik temu daripada persoalan itu sendiri. Salah dijawab ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk asesmen. Maksudnya asesmen di saya lanjut jawab ini. Maksudnya gambaran saja, saya kasih gambaran saja. Kemudian tadi kan pengenalan potensi, kemudian kelola emosi. Sekarang kita kelola emosi. Jurus kedua ya. Jadi di jurus kedua ini yaitu kelola emosi. Kelola emosi, tetap metodenya tetap dalam bentuk metode ARPA. Sini dia salah satu bentuk simulasinya, itu simulasi saja Bapak Ibu. Jadi di simulasi ini kan ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita. Jadi ceritanya itu pagi-pagi seorang ibu guru di sekolah mengendarai sepeda motor dan berjalan sudah siap rapi tegak digantungkan di motor, namun beberapa meter kemudian sampai ke sekolah motornya mendadak mogok. Ini cerita. Jadi inti daripada cerita ini Bapak Ibu, artinya persoalan pribadi kita jangan pernah kita bawa
tujuannya. Jangan pernah kita bawa ke siswa, kita lampiaskan ke siswa. Artinya kita punya emosi itu harus stabil. Maksudnya masalah di luar, jangan lagi bawa lagi di sekolah. Sehingga masalah itu tidak tercampur. Jadi faktor itu bawa emosi. Nur itu dengan Jadi kan pada prinsipnya terkadang kita itu kan ya namanya manusia. Ya. Tetapi kan itu tadi saya bilang kita saling mengingatkan. Jadi kalau bisa ada masalah di luar, masalah di rumah, jangan kita bawa. Sehat kerja. Sehingga tidak tumpang tindih persoalan bukan di situ, sorry. Kamu kan nggak pengawas dahat tidak ukur-ukur muri di sana hari itu. Akhirnya dia emosi. Itu gua. Oke, usaha lagi ya. Next. Kemudian ini cerita Saya ngawas marah-marah. Jadi dari cerita tadi itu ada 3 pertanyaan. Bagaimana kondisi kita? Jadi ibaratkan kita melampiaskan sebuah emosi itu pada sebuah kertas yang mulus dan putih. Ya. Artinya apa? Ketika kita emosi kemudian kertas itu kita remas, toh berarti kertas itu tidak mungkin dia akan kembali normal. Kemudian cerita ya. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya yaitu menyadari kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Jadi Bapak Ibu di pembelajaran sosial emosional ini, jadi kita harus menyadari kemampuan memahami emosi. Artinya ketika kita sesama guru, kemudian sesama siswa, kita bisa bahasa kasarnya jangan bakar-bakar gitu. Tetapi bagaimana kita memberikan kestabilan emosional. Kemudian berbicara emosi, Bapak Ibu bukan hanya marah. Orang bahagia juga itu emosi. Ya? Karena emosi ini adalah perasaan. Oke, itu gambarannya ya Bapak Ibu. Yaitu mengelola diri, kemudian mengambil keputusan, bertanggung jawab, terampil, berrelasi, peduli sosial. Nanti kalau Bapak Ibu butuh materinya nanti saya share tadi. Jadi elemen berdasarkan ini penelitian UNESCO Bapak Ibu. Jadi itu tadi kita mengenal emosi, happy, bahagia, kemudian jadi itulah emosi. Jadi emosi pada dasarnya ada 2, 4, dan 6 ya. Jadi happy, bahagia juga itu adalah emosi. Bukan marah ya? Ya bukan marah. Perasaan juga. Ini sebenarnya ada videonya, tapi dinosaurus ini artinya alam kemungkinan manusia, emosi dan emosi. Ini sebenarnya ada videonya, Bapak Ibu bisa cari di YouTube, ada videonya. Itu apa? Dinosaurus berapa? Artinya burung taruh poin. Ya. Ya ibu-ibu itu yang banyak emosi. Jadi intinya bahwa dalam proses pembelajaran baik kehidupan sosial kita kemudian di sekolah, ya, emosi itu penting dijaga kestabilannya. Gembira jangan lebih, susah juga jangan terlalu susah. Seperti itu. Gembira juga jangan terlalu lebih, karena kelebihan gembira itu nanti susah. Seperti itu. Karena itulah
Jadi intinya adalah keseimbangan di dalam ya, mengelola emosi itu sendiri. Jadi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial. Yang berikut, jangan masalah di luar, bawa di tempat kerja. Bahaya. Nah, sehingga nanti tadi jadi dinosaurus dengan dinosaurus. Ya, dari video itu siswa dengan guru mau melawan. Itu tadi video tadi itu. Ya, karena tidak ada tayangan videonya. Jadi itu tadi, ini tadi itu guru dan siswa. Coba itu. Itu siswa dan siswa mau menyawa. Oh, bahkan siswa sampai bilang guru bodoh. Itu tayangan video itu. Nah, itu tadi dinosaurus yang dinosaurus. Oh, tidak ada yang jadi pendengar. Oh. Lanjut. Jadi pada intinya kelola emosi itu adalah menjaga kestabilan. Bahagia tadi jangan terlalu happy day, toh sedih juga jangan terlalu sedih, ya seperti itu. Tetapi yang kita jaga adalah keseimbangan. Dalam di jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Ya. Bapak Ibu, resiliensi ini sangat penting. Ya, resiliensi atau daya lenting. Ya. Jadi Bapak Ibu, tetap metode kita dari situ dia membangun menara. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau ada materinya tentang resiliensi, ya, sini dia dikasih contoh dengan game-nya itu adalah membangun sebuah menara, kemudian dari diskusikan dan menggali makna di balik permainan menara itu. Jadi menara itu dibuat dalam bentuk kartu. Kan pasti kan kamu susun kartu itu kan pasti tidak akan jadi menara, pasti akan jatuh, angin itu pasti terhubung. Gitu. Tapi kan itu dia mengandung makna bahwa apa yang ketika kita jatuh, kita bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi resiliensi itu adalah kita jatuh bangun dan tidak pernah mundur. Oke, kita lihat ya. Jadi dia permainannya dalam kartu tapi disusun untuk membuat. Jadi namanya kita susun kartu, lala kolen. Tetap angin tiup jatuh. Itu maksudnya itu game. Lanjut. Jadi direfleksi. Ketika menara kalian goyang atau roboh, bagaimana perasaan kalian? Jadi ketika menara roboh, situ kan ada muncul perasaan besar. Tetapi ingat, ketika kita terapkan kepada anak-anak, pasti mereka tidak berhenti sampai situ. Mereka ulang lagi, ulang itu yang namanya daya lenting. Resiliensi. Artinya bahwa ketika kita memiliki keterbatasan kemampuan, maka kita tidak boleh menyerah di situ. Bagaimana dengan pembelajaran? Bapak Ibu, ketika siswa tidak pernah mendengar apa yang kita jelaskan, jangan kita berhenti situ. Guru itu banyak jurusnya, guru itu banyak metodenya, banyak caranya. Namanya guru. Jadi dia tidak senang dengan metode begini, Bapak Ibu bisa menggunakan metode yang lain. Kan metode banyak. Jadi kalau dia tidak mampu dengan metode diskusi, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan metode PowerPoint, tayangan PowerPoint, atau Bapak Ibu buatkan dalam bentuk video sendiri, kemudian tayang. Artinya kita punya anak-anak ini kan, mereka kalau lihat video, mereka senang. Ikuti kesenangan itu muat dalam bentuk pembelajaran. Supaya mereka bisa fokus. Itu intinya daripada dalam proses pembelajaran. Jadi contoh kayak kita lihat jadi resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Jadi arti daripada resiliensi itu adalah
kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma di dalam hidup. Dan ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat, lebih menghadapi orang lain. Dan saya yakin berbicara resiliensi, semua orang pasti mengalami. Jadi mungkin ada Bapak Yosef mau sampaikan tentang cerita pribadinya, ya. Contoh, pernah tes, tertamus, tes lagi, atau siswa melawan. Ada Bapak Ibu bisa menceritakan. Pak Basir bisa menceritakan mungkin membimbing siswa atau mengajar siswa. Ada siswa yang tiba-tiba berjalan, ya, atau pengalaman pribadinya sampai bisa jadi pegawai. Supaya kita bisa dari kita di ruangan ini bisa mendengar bahwa ternyata Pak Basir itu resiliensinya seperti itu. Ayo sebenarnya yang baik. Jadi pada prinsipnya resiliensi itu Bapak Ibu adalah ketika contoh kayak anak-anak kita kan sukanya jadi tentara. Terus tentara satu kali lulus, ya tes lagi sampai umur habis. Berarti resiliensi mereka itu bagus. Jadi artinya apa? Mereka ketika tidak lulus, mereka tidak langsung down. Sehingga resiliensi itu penting, terutama kepada anak-anak kita. Biasanya mereka di kelas 3 itu mereka sudah mulai down, ya? Ada sampai semua berhenti sekolah, iya toh? Karena dengan masalah-masalah kecil di rumah, dengan masalah-masalah kecil di Bapak Ibu guru, mereka langsung tidak lagi mau masuk. Kejadian ini kan banyak. Bahkan sudah 2 tahun yang lalu ada beberapa siswa kita sampai Pak Muta dan Pak Yosef pergi di rumah karena mau ujian. Ini artinya bahwa anak-anak ini adalah resiliensinya atau daya lentingnya itu tidak ada. Mereka langsung cepat turun. Sehingga materi ini pentingnya untuk Bapak Ibu guru adalah memberikan resiliensi kepada anak-anak kita. Karena bicara persoalan ini adalah persoalan yang sudah terjadi. Sekarang siapa yang COVID kemarin sampai mencari siapa lagi? Ya. Ini contoh konkret yang kemarin saya baru datang keluarga orang tuanya ini kan yang siapa tadi sekolah itu ya, Hero Kuali siapa? Saya tidak pernah yang dari kelas 7. Nah, kedekatan orang tua, rupanya anak ini sudah tidak sekolah sampai sudah 2 bulan ini karena ada janji dari kakak perempuan yang di Merauke ini mau beli dia motor, tapi sampai hari ini motor itu tidak beli dan dia tidak sekolah. Masalahnya Anak-anak yang sudah karena janji resiliensinya tidak ada. Jadi Bapak Ibu contohnya sini pelari ketika mereka jatuh langsung mereka bangkit kembali. Jadi namanya orang pelari atau atlet itu mereka punya resiliensi. Pas saya tambahkan sebentar, ada Ya. macam kejadian yang sekarang ini lah, yang belum kita ini mengenai residensinya. Yang pertama itu kan ada yang sudah tidak lulus tahun lalu. Ini hubungannya dengan residensinya. Dia kan sudah down nih, 1 orang. Kemudian yang kedua adalah yang anaknya siapa ini? Kepala kampung ini. Kang Mas. Itu juga. Satu lagi yang kelas 3 yang tidak bisa sekolah ini. Akbar. Jadi ini kan sudah down ini betul. Kan begitu. Salah satunya yang mau kita ambil langkah adalah mungkin bukan SMP 4 yang ambil langkahnya. Begitulah. Tapi kita masih punya senjata dengan amunisi yaitu pakai. Begitu. Salah satu realisasi residensi ini begitu.
Jadi saya minta nanti kita yang dipakai karena ini belum habis. Untuk validasi data itu di Desember. Jadi maksud saya di situ adalah kebetulan ini ada hubungannya dengan ini. Jadi maksud saya bagaimana nanti yang tidak lulus itu, yang tidak lulus tahun kemarin ini, siapa namanya ini? Tanggama kan? Tanggama. Nah itu bagaimana nanti kita memang kita daftarkan juga memang tidak ada perubahan tentang uangnya, uang dana bosnya, tapi ya sudahlah, kita kan mau realisasikan residensi ini, kemudian kepada Mas, kemudian kepada siapa yang Akbar itu, karena dia kan tidak punya nomor personal, berarti dia harus pakai A, kita dasarnya dari pakai A. Ulang dari apa? Dari SD, berarti tamat SD lah dia nanti tahun ini. Kalau dia lewat paket ini, begitu loh. Hubungannya dengan residensi tadi. Seperti itu. Jadi residensi ini sangat penting. Terima kasih bro. Jadi diibaratkan seorang atlet itu ketika dia lari, dia jatuh, walaupun dia diinjak, dia berusaha. Jadi sehingga karena saya lihat ini anak-anak kita ini ada beberapa orang itu sesuai dengan aduan orang tua, itu mereka intinya tidak ada. Dan mereka sudah di kelas 8. Tapi Bapak Ibu juga perlu kita ingat bahwa kita punya anak ini kan mereka dari kanak-kanak dan remaja. Jadi kondisi biologis juga sangat penting, sehingga bisa mempengaruhi tingkah laku mereka. Ibaratkan gunung ini meletus. Jadi Bapak Ibu kita anak-anak seperti begini, kita banyak melakukan pendekatan individual. Kenapa? Karena memang terkadang ketika mereka yang perempuan menstruasi awal, laki-laki mimpi basah, itu terkadang kita tidak mampu bendung kita punya alam ini. Pasti terganggu dan gampang terpengaruh. Sehingga ketika ada yang sudah tidak punya resiliensi atau tidak punya daya lenting, maka anak-anak seperti begini banyak kita yang melakukan pendekatan individual. Jadi ini kejadian-kejadian ketika anak-anak yang sudah tidak punya resiliensi atau daya lenting. Mengapa daya lenting makin penting? Ini seperti di liputan 6 SCTV itu, tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri, kemudian siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Jadi hampir kejadian-kejadian yang berdampak pada kematian itu banyak terjadi di anak-anak kita usia SMP. Kenapa? Karena di situ mereka usia pertama mengenal. Makanya berhubungan dengan resiliensi ini, kita banyak melakukan pendekatan individual. Jadi ketika mereka punya masalah, jangan kita abaikan mereka, tapi kita lakukan pendekatan dengan mereka supaya mereka bisa terbuka dengan kita. Makanya sendirinya kita tahu apa masalahnya, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kali-kalinya kita selalu melihat karakter mereka, selalu melihat sifat mereka kepada kita, tetapi dengan Bapak Ibu mendapatkan materi ini, Bapak Ibu sudah tidak lagi melihat karakter anak, tetapi lakukan pendekatan. Iya. Itu yang Pak. Ada sesuatu lagi yang kemudian ingin saya sampaikan kaitannya dengan materi ini. Begini, saya mungkin dari perasaan saya sendiri merasa, tapi saya lihat ini pengalaman dari Pak Huta yang sama. Mungkin dia tidak sempat bicara, tapi saya tidak mau bicara. Begini, Pak Huta ini memang jujur saja saya akui bahwa orangnya punya rasa yang kuat dan hebat dan menang. Setiap pagi ketika kita datang ke sekolah, baik orang tua yang punya kemampuan ada itu, kadang mereka punya itu mereka presentasi baik pagi ada makan terus kemudian jauh pergi ke sekolah walaupun jauh, kemudian terwayati dari seperti itu kelihatan sekali. Kita sendiri merasakan itu. Dan setiap saya lewat
kadang saya perhatikan itu sudah memang ini sudah lewat ya, sudah lewat. Ada beberapa persoalan di kemudian kita anak ada, tapi sungguh bahwa semua sudah berjalan sampai tuntas. Setiap pagi lewat anak-anak ada yang jalan dari belakang, kadang pemalas bahkan tidak mandi. Mungkin tidak mandi kapan, disembuhkan saja. Tapi semangatnya untuk berdatang ke sekolah ada. Mungkin capek atau bagaimana sehingga terlambat bangun. Dan entah itu dibuat-buat atau tidak, tapi perhatiannya mau datang ke sekolah ada. Nah di saat kayak begitu, saya lihat Pak Huta itu selalu mampir sini, ambil, antar ke sekolah, sama-sama jalan bahkan pulang, kadang begitu juga. Dan saya coba untuk itu. Saya dari waktu tertentu kalau Pak Huta ada pencegahan, saya ikut lagi, sama-sama antar ke sekolah. Dan yang sesungguhnya mereka ini sebenarnya kalau menurut saya bagi guru tidak layak lagi untuk sekolah kalau menurut saya. Mungkin tegas kalau guru-guru yang disiplin tidak boleh anak macam begini sekolah lagi. Bahkan mungkin teman-teman guru ada yang dekat dengan rumah mereka juga mungkin sudah bicara capek, tidak pusing. Tapi itulah Huta, saya akui, saya salut. Saya coba masuk dalam dunia ini dan pada akhirnya solusi konkret anak ini bisa selesai melewati proses yang begitu panjang 3 tahun dan selesai di sekolah ini. Dan itu yang luar biasa saya bikin proses Pak Huta. Jadi anak-anak yang sampai Pak Huta, yang kurang sampai sekali di rumah, itu anak-anak yang sudah tidak punya daya lenting, tetapi Bapak Ibu guru masih punya daya lenting. Sehingga ya hal-hal seperti begini itu yang kita harus kolaborasi. Bahkan masih lanjut, masih belum lagi, ada satu lagi yang sampai tidak tahu baca. SMP 12 untuk harus masuk saja. Itu jelas itu. Bahkan orang macam ini masa SMP juga kalau kita tidak bisa lagi. Bahkan mungkin di antara kita teman juga ada yang bilang tidak usah lagi terima karena tidak tahu baca. Kelas 1 sampai kelas 6 tidak bisa membaca masuk SMP semua. Tapi kita di sekolah masih tidak Ya, seperti itu. bukan berpikir bagaimana saya sendiri itu masuk. Mereka punya hak untuk itu. Dan pada akhirnya sepakat teman-teman buka kelas khusus. Biar sudah 3 bulan kita kasih training di bawah. Dan syukur mereka sudah selesai. Bahkan sekarang sudah ada di SMA. Dan itu luar biasa dihadapi oleh tempat yang memang kalau melihat saya kasih apresiasi buat teman-teman. Oke, berikan absurd dong. Absurd. Ini luar biasa. Jadi ketika kita di SMP 4 ini sesuatu yang sudah terjadi, ketika siswa sudah tidak punya daya lenting atau resiliensi atau sudah jatuh sudah bisa bangun lagi, kita sekolah masih tetap punya resiliensi. Dan itu patut kita kolaborasikan. Jadi ketika ada Bapak Ibu yang punya, ini kan ada guru wali ini, anak wali atau anak perwalian. Kalau perwalian berarti wali kelas, kalau anak wali berarti guru wali. Jadi ketika ada yang sudah tidak punya resiliensi atau sudah patah semangat atau sudah memang taruh, ya, tolong kita kolaborasikan, berikan daya lenting untuk anak tersebut. Jadi kita tidak boleh abaikan, ya. Karena kenapa? Sesuai dengan jurus satu tadi, mereka punya potensi, mereka punya minat, mereka punya bakat. Kita masuk ke pola pikir. Fit mindset dan grow mindset. Kalau fit mindset ini kan berarti sudah today. Ya, kalau grow mindset berarti masih ada daya lenting, yang masih ada semangat, ya. Ini contoh kesuksesan di fit mindset. Saya bisa sukses ketika punya bakat. Grow mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Ya. Jadi yang kita pakai adalah grow mindset. Kalau fit mindset berarti kalau secara ada bakat berarti sudah. Atau berarti kalau macam ini secara berarti secara jalan lain lah. Ya, begitu. Berarti secara bisa udah. Kemudian kegagalan. Saya menyerah. Di fit mindset itu saya menyerah. Berarti kan ini habis. Sudah tidak punya apa-apa ya. Tetapi di grow mindset saya akan coba lagi. Kemudian kesulitan saya sudah tidak bisa. Kemudian di grow mindset saya belum
ada harapan. Tapi kalau saya menyerah, saya tidak bisa, berarti sudah habis. Kemudian masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya di fit mindset, di grow mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Kemudian dikritik, saya sakit hati. Itu di pola pikir fit mindset. Kemudian di grow mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Sehingga dengan kata-kata begini, grow mindset, fit mindset dan grow mindset. Jadi yang kita pakai adalah grow mindset. Jadi yang kata-kata lama, yang biasanya orang sudah doa, itu bodoh itu. Oh, kita tidak bisa apa-apa itu tidak boleh. Tetapi bagaimana kita berikan dia grow mindset? Nah. Sini ada pertanyaan. Oh, ibu bisa lihat. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kira-kira masuk di mana? Di grow mindset, fit mindset atau grow mindset? Fixed mindset. Pertama fixed mindset. Kedua grow mindset. Kemudian ketika saya menghadapi tantangan, saya bisa menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Kira-kira begini. Itu masuk di mana? Di fixed mindset atau grow mindset? Fixed mindset. Oke, pertanyaan ketiga. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha grow. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh dan gagal. Fix atau grow? Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Usaha kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Kemudian bakat alami dan faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Grow. Tadi ya. Grow. Ya. Berarti yang benar ya? Ya. Kita lanjut ya. Jadi di geokelas ini biasanya orang geologi. Jadi di otak kita ini Bapak Ibu, ketika ada ide baru yang kita munculkan, maka di situ akar otak kita juga akan membentuk akar baru. Sehingga dari apa yang kita pikirkan, jadi apa yang kita pikirkan di otak juga dia membentuk jaringan itu. Jadi kalau orang biologi itu paham. Jadi contoh, silikat ada ini karena ada ide-ide baru yang dibangun, sudah muncul lagi akarnya yang menjalar lagi yang baru. Sehingga otak kita itu pada dasarnya adalah dia mengikuti ide-ide yang kita bangun. Kalau kita melihat di neoklasisisme otak kita terus tumbuh. Ini adalah mekanisme biologis yang menyadari bahwa grow mindset, setiap kali individu dengan grow mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasi, otak mereka sedang membentuk dan membuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi itu tadi. Jadi ketika kita mau grow mindset atau menimbulkan pemikiran-pemikiran baru, maka di otak kita juga akan tumbuh jadi begitu. Jadi kenapa apa yang kita beride pasti kita ingat. Kenapa? Karena jaringannya juga dia terbentuk. Sehingga ketika di dalam pembelajaran anak-anak kita minta mereka berikan pendapat, mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau tampil di depan, maka itu kita bisa tahu bahwa grow mindset atau fixed mindset. Jadi, pemikiran mereka bisa berubah dari pertemuan pertama dan kedua bagaimana.
Bapak Ibu bisa akan tahu bahwa mereka ini sudah go mindset. Dan itu dijadikan sebagai penilaian bahwa karena kenapa? Karena kalau kita bicara nilai itu kan berarti kan sesuatu yang aktivitas yang dilakukan berulang. Itu nilai. Karena dia mengandung nilai. Saya lanjut. Ya. Kelas A ini pujian. Jadi pada prinsipnya di sini ada dua, kelas A itu pujian, kelas B itu diberikan dukungan. Jadi ketika anak-anak kita selalu memberikan pujian, maka dia punya dia punya pola pikir itu tidak pernah mau meningkat, paling bertahan di situ saja. Karena kita berikan pujian. Tapi kalau kita berikan dukungan, pasti mereka akan menimbulkan pola pikir ide-ide baru. Sehingga antara pujian dan dukungan ini, jadi yang kita gunakan adalah dukungan. Tidak usah kita gunakan pujian. Ya, biasanya kan kita memuji-muji, oh jadi pintar, itu tidak mungkin. Tetapi pokoknya ketika ada yang memberikan jawaban yang pas, kita berikan dukungan atau aplaus. Kita lihat perbandingannya. Pujian. Bapak Ibu, kalau siswa kita kasih pujian, ya, global and fokus pada orang. Kamu hebat. Berarti itu kan rasa bangga terus. Tapi kalau kita berikan dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi. Itu berarti kan kita berikan dukungan. Kemudian ini gaya bahasa ya Bapak Ibu. Kemudian orang dewasa sebagai subjek, Bapak Ibu bangga padamu. Anak-anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Ini cara gaya bahasanya. Kemudian yang berikut, fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suaramu merdu sekali. Kemudian di dukungan, kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Kemudian di pujian, menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Di dukungan, mendorong keberanian. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba. Jadi ini gaya bahasa yang ketika kita masih pakai gaya bahasa lama, maka kita menggunakan bahasa yang bagus. Sehingga siswa tadinya kita banyak menggunakan pujian kepada seseorang, sehingga dia selalu merasa bangga, selalu merasa besar, sehingga orang yang diberikan pujian itu pada prinsipnya dia jarang berusaha. Tetapi kalau orang diberikan dukungan, pasti dia berusaha. Kemudian di akhir praktek penguatan murid itu menggali kegagalan. Bapak Ibu bisa bilang tadi di setiap akhir tujuan pembelajaran Bapak Ibu melakukan asesmen. Ketika kita bicara tentang tumbuhkan resiliensi, Bapak Ibu harus tahu di akhirnya apa? Situasi, kemudian situasi siswa dia seperti apa? Contoh kayak mata pelajaran. Apakah di pembelajaran kita mulai dari awal mata pelajaran bahasa Indonesia, apakah anak-anak semua merasa senang? Nah, bisa dalam bentuk jadi pada intinya adalah dalam bentuk LKPD. Jadi yang ini kan sasarannya adalah lembar kerja siswa di akhir. Sehingga Bapak Ibu bisa dengan sendirinya Bapak Ibu bisa mengevaluasi tata cara pembelajaran Bapak Ibu sendiri. Ketika di akhir evaluasi, oh anak ini dia tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia karena mungkin gurunya kenapa begitu. Jadi yang ada yang menjawab tidak suka dengan alasannya itu dipisahkan. Yang menjawab suka itu dipisahkan. Kemudian Bapak Ibu jumlahkan.
berapa dari jumlah total siswa, berapa yang menjawab suka, berapa yang menjawab tidak suka. Kemudian yang tidak suka, yang menjawab tidak suka jengkel dengan tidak suka senang, itu apa? Sehingga kalau dia sendiri tidak tahu, gitu. Sehingga di pembelajaran berikutnya atau di semester berikutnya atau di tujuan pembelajaran berikutnya, metode kita sudah harus ini nyambung terus. Itu di jurus 3 resiliensi itu sangat penting. Ya, terutama anak kita di sini itu banyak mereka punya resiliensi itu. Mereka cepat dong. Oke, kemudian kita jaga konsistensi. Ya, di jurus keempat itu jaga konsistensi. Kemudian di sini gamenya buka tangan. Buka tangan. Ini sebenarnya pada intinya adalah memberikan hak kemerdekaan kepada tiap-tiap individu. Artinya bahwa siswa kita di kelas itu mereka masing-masing punya hak. Punya hak apa? Hak berbicara, ya, hak mengeluarkan pendapat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di setiap memulai pembelajaran, Bapak Ibu boleh menanyakan mata pelajaran sebelumnya, atau Bapak Ibu bisa membuat permainan dengan hubungan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu akan ajarkan. Boleh. Kenapa? Saya pikir anak-anak mereka lebih senang dengan cara bermain. Jadi, oke, lanjut di permainannya. Atau kita bermain dulu ya Bapak Ibu. Kita coba, ya, di konsistensi. Oke Bapak Ibu silakan berpasangan. Bapak Ibu silakan berpasangan, tetapi sesama jenis. Sesama Ya? jenis, Silakan berpasangan. Silakan berpasangan Bapak Ibu. Sesama jenis. Ya. Coba. Iya. Sesama jenis. Dia sesama Sesama jenis. Seperti kalian ya. Perempuan yang perempuan. Janda sendiri. Udah. Udah. Pas. Janda sendiri. Oke. Bapak Ibu saling berhadapan. Oke, Bapak Ibu saling berhadapan. Udah. Berhadapan. Udah berhadapan. Non, barangkali saya. Udah. Ya, ya supaya sini. Berhadapan sini. Berhadapan. Non, barang sini. Kan kau suka yang belakang. Oh, ya, bulu lain itu yang aja. Oke, sudah. Udah berpegangan. Sudah. Iya. Kayaknya dengan Oke. Udah. Silakan shoot. Siapa yang menang dia jadi A. Siapa yang kalah dia jadi B. Aduh, ini boleh deh, Nur, boleh sini. Jangan sekepot. Ya. Yang menang A, yang menang B. Sudah. Boleh. Oke, sudah kok? Oke. Mulai shootnya. Mulai. Oke. Oke, sudah. Yang A, perhatikan sini yang A. Yang A. Iya. Iya, yang A. Yang A itu tenang di tempat. Kemudian yang B. Oh, yang A sepalkan tangan. Yang A.
Yang A kepalkan tangan. Masih berhadapan. Masih berhadapan. Yang A kepalkan tangan. Ibaratkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh orang dapat. Sudah? Yang B buka kepala tangan dengan cara apa saja? Dengan cara apa saja? Ya, pokoknya ya. Sudah kau tinggal tinggi. Pokoknya yang A itu tenang di tempat tangan. Yang B buka kepala tangan dengan cara apa saja? Ya, pokoknya mau bijak. Waktunya 2 menit. Ya. Ya. Si D buka dengan cara apa? Waktunya selesai. Kemudian berikut yang B kepala tangannya. Yang B kepala tangannya. Yang A yang A buka tapi tidak boleh menyentuh tangan daripada tidak boleh menyentuh tangan atau badan daripada si A. Oh, maksudnya jangan. Sama sini. Sekarang yang kepala si D. D kepalkan tangan, kemudian si A buka kepala tangan si B, tapi tidak boleh menyentuh tubuh si. Maksudnya jangan pakai alat bantu. Bapak Ibu boleh dengan melakukan senyuman, masukkan senyuman ke marahnya, tetapi tidak boleh menyentuh. Kau tidak boleh menyentuh. Oke, sudah. Pokoknya tidak boleh menyentuh si A. Ayo, Bapak Ibu boleh dengan senyuman, dengan pokoknya rayuan segala macam lah. Tapi tidak boleh. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kau tidak boleh menyentuh. Kembali situ. Bicara boleh dengan gaya apa boleh, tapi tidak boleh menyentuh. Tidak boleh pegang, tidak boleh menyentuh. Boleh dengan kata-kata. Oke, pulang ya. Pulang. Oke. Siap, kepalkan tangan. Si B buka kepala tangan si A dengan cara tidak boleh menyentuh. Boleh dengan senyuman, boleh dengan apa, dengan muka marah, boleh. Tidak boleh. Sudah? Oke. Oke. Mulai. Satu menit lagi, kelas. Oke. Selesai. Ada yang berhasil? Berhasil. Ini berhasil. Ada yang berhasil? Sudah ada. Oke, Bapak Ibu serahkan. Berhasil. Bapak Ibu serahkan. Berhasil. Silakan duduk di tempat. Oke, kita mulai dari yang pertama tadi. Ada yang pertama tadi, ada yang berhasil yang pertama.
dengan Oke, misalnya. ada yang bisa kasih komentar? Yang berhasil kita buka, ada yang bisa kasih komentar? Kenapa kita buka? Bisa. Oke. Saya minta dari Ibu. Bisa. Ibu. Kira-kira Ibu minta berhasil tidak? Tidak berhasil. Siapa yang berhasil? Yang pertama. Nah, berhasil. Oke, saya minta Ibu Ida berikan penjelasan dulu kenapa Ibu Ida bisa buka tangannya ini tidak berhasil. Semakin kita menggenggam dengan sekuat-kuatnya, dia semakin keras juga mendorong tubuhnya. Jadi sesama teman, Oke. Terima kasih Ibu Ida. Ada yang bisa menjelaskan kenapa tidak bisa buka? Tadi bisa buka, kemudian ada yang bisa buka? Yang pertama. Iya. Tidak bisa saya Pak karena kita satu orang ya. Tapi mereka yang Berhasil. Tetap tidak berhasil kan? Tetap berhasil. Oke, yang kedua, yang cara kedua tadi Ya, tidak boleh menyentuh. Ada yang mau kasih komentar? Ada. Ada yang berhasil tidak? Berhasil. Ada. Ini berhasil. Oh, berhasil yang kedua tadi. Ya. Oke, coba berikan penjelasan dulu Bapak. Sesuatu yang kita pun miliki, ya, sesuatu yang kita miliki, kalau memang tidak bisa dengan fisik, dengan ini, ada dengan perasaan, maka yang tersimpan itu dia bisa apa namanya? Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Ada. Ya, silakan Bapak. Lanjut dari Bapak tadi. Sekeras batu, apapun itu, sekeras batu, ketika ada itu mereka terus maju. Oleh sebab itu hanya pakai hati saja. Kalau kita pakai hati saja dan dengan ketulusan, dengan kejujuran kita butuh keikhlasan untuk sesuatu yang keras pasti kita tidak mampu. Walaupun itu ilmu yang sangat berharga. Dan dimiliki oleh satu orang pun siapapun dia ahlinya. Kalau kita sabar dan tekun dan kemudian kita meminta, menuntut, pasti dia akan memberikan sesuatu yang Mantap, berikan apa dulu? Ini kayaknya Bapak Ibu sudah paham. Ya? Ya, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, ketika dengan cara kekerasan kita tidak bisa, maka dengan cara yang kita lakukan pendekatan dengan cara. Kemudian dengan kita menggunakan cara keras itu tidak bersifat lama. Ada sesaat itu saja. Kalau kita menggunakan cara yang dalam pendekatan, maka dia akan bersifat lama, bertahan di dalam alam ini tidak akan selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bicara kebenaran kesepakatan. Jadi kalau kita bicara kebutuhan dasar manusia semua dibutuhkan. Ya. Kemudian di dalam diri manusia itu punya otonom. Ya. Punya kemerdekaan. Ya. Artinya apa? Bahwa manusia bisa mengakui bahwa dirinya itu punya harga. Kemudian kenapa tidak kita terpaksa? Ya, jika otonom dan kemerdekaan itu tidak ada orang yang coba merampas hak kita, ya aku tidak mau dengan cara dipaksa, tidak mau. Kemudian, nah, ini ada radar anti sesuatu, ya. Jadi biasanya kita manusia sudah dikasih pemberitahuan itu. Hati-hati jangan lewat. Tapi lalu manusia bilang ada apa di sini?
perjalanan di Kalimantan ya, itu ada di untuk negara di Kalimantan. Dia menjadikan kepada kita bahwa manusia ketika dia punya kemauan, ya, dia punya kemauan. Tapi ketika kemauan itu ada yang bicara dengan kasar, sesuai dengan kemauan ini. Tapi tiba-tiba ada suara sumber begitu. Ini contoh kayak ini dia mau sholat, itu waktunya sholat. Tapi tiba-tiba di dalam rumah itu apa yang sholat? Tiba-tiba ada suara sumbang dari bilang, Mon, sholat. Beda ya. Jadi kita. Tapi ada bahasa perintah sholat, tapi bahasanya terlalu kasar. Ini juga terkadang kita terjadi pada anak kita. Terkadang kita suruh mereka, tetapi tiba-tiba ada suara yang kurang bagus, yang cerita juga, cerita contoh. Dan kita dalam kelas, dan tiba-tiba ada yang datang, woi, berita dalam kelas, aja yang berita datang, malam itu, artinya apa? Kesadaran itu pada prinsipnya tidak boleh dipaksa. Ketika dipaksa, pasti tidak akan. Kemudian ada tombol ajaib. Di dalam kita tidak ada yang dengan tidak ada. Kemudian kebanggaan. Semua di dalam itu tidak ada kebanggaan. Kemudian ini Allah. Semua orang dapat tinggal beritahu. Kemudian minat. Kemudian berdoa. Kemudian berdoa. Kita baik semua kita. Kemudian apa? Kemudian tantangan. Kemudian keyakinan dan hati. Jadi semua tombol ajaib ini yang ada pada semua manusia. Tinggal kita tahan memahami. Kemudian berbantu berbantuan. Kemudian ini menunjukkan tanggung jawab. Kemudian penjaga yang KPD dan itu seperti kita ada menggunakan cara-cara yang biasa. Padahal artinya bahwa 10 tombol ajaib tadi mungkin sudah ada di dalam tidak ada. Tinggal bagaimana cara pendekatannya tadi. Kemudian itu ketakuan. Di dalam diri manusia tidak ada kebahagiaan. Orang bahagia itu pasti. Tapi tinggal cara pendekatannya. Dan saya katakan pendekatan dengan sangat. Dan tidak ada begitu tombol ajaib. Tahu nggak ya tombol ajaib? Tidak ada kenyangan, tidak ada kebanggaan, tidak ada keingauan. Itu tombol ajaib tidak ada, tinggal pendekatan yang ada. Ada disiplin biasa karena faktor kenal seperti pasar. Contoh, Bapak Ibu kerja bakti
kerja bakti, Bapak Ibu ada perintah anak-anak. Woi, kerja di sana ya? Atau bersihkan dulu di depan ini. Pasti mereka mau, tapi maunya terpaksa. Besok, kalau tidak diminta, tidak mau. Dan mereka tidak lakukan. Tapi coba Bapak Ibu sampaikan, anak-anak, ruangan bersih, kita pelajaran bersih, kita belajar nyaman. Jadi kita bagaimana kita belajar yang sehat. Lama-kelamaan mereka bisa ada rasa tanggung jawab. Tapi kalau di pasar hari ini karena masyarakat itu besok tidak mungkin lagi, dia tidak mau. Kalau tidak mereka bisa tanamkan rasa tanggung jawab, maka mereka bisa lakukan kepada siapa saja. Jangan di sekolah, di rumah juga mereka bisa rasa tanggung jawab mereka. Ya. Jadi kata Bang Seto, kata Kak Seto, jangan mimpi punya anak yang peluru. Kita justru akan frustasi. Jadi ketika kita punya anak peluru di zaman sekarang, pasti orang tua frustasi. Kemudian mimpilah punya anak yang berdiri dan bekerja sama. Apa tujuannya? Karena ketika kita membuat anak menjadi peluru, maka dia bisa lakukan karena masih ada kita. Masih dekat dengan dia, masih kita dalam rumah. Ketika dia terlepas dari kita, maka dia tidak akan bisa mandiri. Ya, ya. Dan dia tidak akan menunggu ketika tidak ada. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan mandiri dan bekerja sama, maka dia akan merasakan tanggung jawab. Jadi sekarang pendekatan ini kita lakukan. Pada pendekatan ini di zaman sekarang ini adalah pendekatan antara anak, siswa dan guru, anak dan orang tua. Ketika mereka mandiri, maka mereka kemana saja, mereka sudah punya dasar untuk mandiri. Tapi kalau patuh menurut, tidak ada kita, mereka tidak akan menurut, malah bisa jadi kejahatan. Karena yang datang dengan kita orang tua. Jadi itulah cara menurut Kak Seto ya. Jawab saja. Kemudian dari kesadaran menuju kebiasaan. Jadi kalau kita bicara kesadaran menuju kebiasaan, ini targetnya besar ini. Jadi orang targetnya besar. Aku mau lari sehari 10 kilo. Target besar ini. No? Jadi target besar kita lihat begini. Pertama, semangat ini. Sampai 5 semangat itu. Kemudian sampai regenerasi. Bilang. Kenapa? Targetnya terlalu besar. Ya, artinya impian kita jangan terlalu besar. Tapi kita harus punya impian. Karena di 10 tombol aja itu kita punya impian. Tapi jangan besar. Ya. Karena ini target besar, sudah. Ini target besar, baterai turun. Kita lanjut. Target kesadaran jadi target yang kedua adalah sehari 1 kilo. Maksudnya lari 1 hari 1 kilo. Artinya target dari yang kecil, ya. Sampai terakhir baterai masih stabil, belum matinya. Lanjut tadi. Jadi pada prinsipnya orang tidak menentukan masa depan mereka, tapi mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Jadi dengan kebiasaan
dengan kita mengembangkan kebiasaan siswa, kebiasaan kita sebagai guru, maka dengan sendirinya kepada anak-anak kita, kepada siswa juga, mereka dengan sendirinya akan menunjukkan kepada mereka. Jadi kita tidak bisa memberikan masa depan kepada mereka. Kita tidak bisa menentukan masa depan mereka. Tapi mereka sendiri yang menentukan. Kita sebagai mediator. Jadi guru itu mediator ya, media. Hanya memediasi, ya, bukan fasilitator. Kalau dulu guru fasilitator, sekarang guru mediator. Ya, kita memberikan media, kita yang mengarahkan. Tapi yang belajar dan bekerja itu adalah siswa. Gitu. Jadi jangan lagi ketemu, ya, siswa baca sampai jadi sudah bilang. Kalau bisa pekerjaan rumah itu kita kurangi, ya. Tetapi kita melakukan banyak penilaian di akhir tujuan pembelajaran, sehingga tujuannya kita dapat, kemudian kerjasamanya kita dapat dan lain-lain. Semua kita dapat. Tapi kalau pekerjaan rumah pasti banyak yang terjadi adalah lupa. Itu pasti. Karena tidak akan efektif pekerjaan rumah itu. Ya. Oke. Jadi dengan materi tadi Bapak Ibu, di akhir materi itu ada kita bisa menyampaikan kepada siswa riwayat kebiasaan untuk kamu untuk hari ke belakang berapa. Dengan sendirinya Bapak Ibu bisa tahu kebiasaan mereka. Dengan pertanyaan tertutup, dengan sendirinya mereka jawab. Kemudian kita minta penjelasannya apa yang menyebabkan ini telat, kemudian apa dampak dari ini telat. Tapi mereka sendiri yang jawab. Kenapa? Guru sebagai mediator. Ya? Jadi jangan lagi siswa bertanya, guru yang jawab. Berikan itu jawaban itu kepada siswa. Maka dengan sendirinya Bapak Ibu bisa merangkum jawaban itu. Dan dengan sendirinya Bapak Ibu bisa memberikan penilaian itu. Gitu. Ya? Jadi nanti di akhir pembelajaran harus ada evaluasi akhir ya. Oke, jadi itu tentang jaga konsistensi. Jadi kita tetap konsisten. Apa lagi? Ya, saya mau kita bicara dulu tadi, biar jadi kita Bapak Ibu tahu. Jadi di kelima jaga konsistensi, ya. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi dari apa dari ini Bapak Ibu lanjut ke ini ya. Pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup Bapak Ibu. Jadi yang pertama yaitu definisi mendorong jawaban luas eksploratif. Kemudian pertanyaan tertutup, jawab spesifik ya atau tidak. Ini yang berhubungan dengan ini. Kenapa? Ketika semua kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pasti ada yang mereka tidak mau terbuka. Tapi ada yang kita bisa gunakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak dengan. Sehingga jalin koneksi kita tetap menjalin hubungan yang baik. Kalau kita selalu bukan tidak punya kerahasiaan, maka itu juga akan berdampak pada siswa. Dan itu pada siswa, dan berdampak pada siswa, kepada anak kita semua juga akan berdampak. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini banyak di berita ya.
Tapi karena ini walaupun materinya banyak orang berkata, ini Bapak Ibu juga orang berkata, sama orang pelajaran itu harus punya garis politik juga. Oke, jadi dari koneksi ini banyak orang berkata ya. Tapi ingat, guru BK juga tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal tanpa ada guru mata pelajaran, tanpa ada guru wali kelas, kemudian guru wali dan lain sebagainya. Jadi dari koneksi ini pada prinsipnya adalah bagaimana membangun hubungan antara guru mata pelajaran, guru wali kelas, guru wali, kemudian guru BK, kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah. Itu kita harus jalin dulu. Nah, kenapa? Kita tidak bisa berpikir sendiri dengan sekolah ini. Kita tidak bisa berpikir bahwa anak itu hanya kita sendiri yang kita harus perbaiki, tidak. Tetapi ada kurang lebih 11 mata pelajaran, kemudian ditambah dengan bapak ibu, kemudian ditambah dengan guru, ditambah dengan waka-waka dan kepala sekolah. Itulah dari kondisi yang kita harus jaga. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah bagaimana menata masa depan anak-anak itu. Saya di dalam koneksi itu intinya di situ. Jadi kolaborasi ini penting sekali. Sekarang kita di kolaborasi ini masih cara, tapi saat kolaborasi ini sangat. Jadi permintaannya adalah komunikasi. Jadi kalau kita bilang peran daripada kolaborasi guru BK dan guru kelas, jadi kolaborasi sangat penting sekali. Yang saya bilang tadi, di sekolah ini punya pimpinan, punya wakil-wakil kepala sekolah, kemudian punya kaum, kemudian punya guru, kemudian punya siswa, kemudian siswanya itu punya wali kelas. Jadi harusnya kolaborasi sangat penting di dalam menyelenggarakan satu pendidikan. Jadi kita lihat situ oleh guru, peran guru BK dan guru kelas. Peran utama guru kelas pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter. Jadi Bapak Ibu mendirikan mata pelajaran, kemudian dari mata pelajaran itu bisa terimplementasi dalam kehidupannya, yaitu melekat pada karakter. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan kolaborasi, membangun, memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosi dan berlangsung. Kemudian orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak sekolah yang terkait. Jadi kolaborasi selain kita di lingkungan sekolah, kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua sendiri. Kemudian RT, kemudian itu juga sampai sekarang memang RT tidak ketat. Kenapa? Karena ada hal-hal yang sudah di luar sekolah, tapi masih ada tanggung jawab sekolah karena mereka masih pakai baju sekolah, itu terjadi pada anak-anak kita. Seperti kemarin ada yang motor mau tarik mereka, semacam kayak perampok gitu. Dan itu terjadi. Kemudian kita sebagai guru, karena itu sudah di luar kewenangan kita, tetapi masih ada kewenangan kita sebagian. Tetapi kita harus bangun kolaborasi dengan pihak RT. Nah juga kita pihak RT juga sekarang juga sedang tahu. Padahal ini penting, karena mereka walaupun bagaimana ini adalah wilayah kerja mereka. Oke, Bapak. Jadi prosedurnya murid, kalau masalahnya ringan, guru BK, wali kelas itu
bisa langsung ditangani. Kemudian tiket, kemudian kalau sedang yaitu ke kepala sekolah, kemudian referral. Nah, referral itu kalau masalahnya berat, kalau referralnya berarti itu pengalian kasus atau alih tangan kasus. Referral itu prosedur. Itu bisa melibatkan guru BK, kemudian dokter atau ahli. Ya. Jadi kayaknya kita kemarin sudah melakukan itu. Datangkan dari materi, tapi mudah-mudahan ini Mama Ibu itu dia bisa berjalan dengan efektif di tahun-tahun berikutnya. Kalau bagus itu di MPLS. Supaya anak-anak kita itu kayak kemarin dari mana mereka itu dari dinas sosial ya. Itu penting sekali. Kemudian ya, oke, jadi kolaborasi itu sangat penting. Jadi membangun kolaborasi itu tidak hanya pada satu hubungan saja, tetapi saling koneksi, saling kolaborasi, kemudian garis kesemuanya itu kita musyawarahkan. Ya? Sehingga apa yang ditargetkan oleh visi sekolah kita bisa tercapai. Jadi visi sekolah kita itu kan yang pertama adalah iman dan takwa. Jadi kita bicara iman dan takwa di lingkungan sekolah sudah barang tentu pada kita berpedoman pada takwa sekolah, ketaatan, kepatuhan dan lain sebagainya. Oke, demikian dari untuk materi di jurus 5. Sekarang di jurus 7 ini adalah menata situasi. Jadi ini kayaknya dia kita kembali ke menata situasi itu. Sini dia sudah masuk ke prinsip dan risiko. Sini dia sudah jadi pada prinsipnya itu ada 5R. Resource yaitu sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan, daya. Kemudian roles, peran dan fungsi. Kemudian relation, hubungan antar peran. Kemudian kerjasama, koordinasi, komunikasi. Kemudian rules, aturan, kebijakan, budaya, norma. Kemudian result, hasil, dan dampak. Itu adalah 5R atau 5 unsur dari pikir sistem. Jadi di studi ini dia menata situasi, artinya bahwa kita tetap 5 unsur ini itu penting di dalam penyelenggaraan suatu satuan pendidikan. Ya. Contoh analisisnya ini result fenomena bully saat ini. Masih banyak tindakan bully yang terjadi dan dinormalisasi. Artinya banyak tindakan-tindakan bully baik secara media dan lain sebagainya, banyak itu dinormalisasi. Artinya apa? Selalu dibenarkan, ya, atau diabaikan. Kemudian kepastian pengetahuan tentang bully. Jadi kurangnya pengetahuan tentang bully. Jadi kita punya anak kan kita tidak mengerti bully itu yang mana. Kemudian kata-kata bully itu yang mana. Sehingga kita bisa mampu memberikan penjelasan itu kepada mereka, sehingga mereka bisa membedakan mana bully verbal dan non verbal. Apalagi sekarang ini kan zaman HP, kita tidak bisa larang orang jam dengan HP. Kecuali kita bunuh Google. Tapi kalau kita melarang itu tidak bisa. Karena itu
Karena di tengah-tengah kita ini kita sudah dituntut seperti ini. Tinggal kita memberikan pemahaman. Kamu tidak boleh mengeluarkan kata-kata begini di Facebook, di TikTok, ya. Tidak boleh melakukan tayangan-tayangan begini. Karena kenapa? Ini namanya membuli, ya. Bisa berdampak pada penganiayaan. Yang berikut adalah perubahan sistem. Ini banyak sudah terjadi. Jadi untuk memahami sistem pengembangan bakat, ya, makanya dibuat lagi asesmen. Jadi intinya bahwa di guru studi ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan hubungan siswa dengan siswa, kemudian kita harus menghindari sara, isu-isu sara, kemudian kita tidak boleh membeda-bedakan siswa kita dalam agama, karena ketika kita membeda-bedakan itu maka akan bisa berdampak pada sara dan lain sebagainya. Jadi intinya di studi ini itu adalah menata situasi, artinya bagaimana kita satuan pendidikan membangun situasi yang kondusif baik di lingkungan belajar maupun di lingkungan masyarakat. Jadi intinya itu isu sara itu tidak boleh terjadi. Kemudian kita melakukan pembelajaran itu bersifat sama, semua orang itu punya hak yang sama. Oke Bapak Ibu, mungkin demikian atas partisipasi dan kesediaannya, bisa memberikan waktu untuk mengikuti studi kursus BK Hebat dari guru 1 sampai guru 7. Walaupun di situ penjelasannya mungkin tidak terlalu efektif, tidak terlalu maksimal, tapi minimal Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran, bisa mendapatkan manfaat, dan bisa direalisasikan kepada anak kita baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.